Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kembali Amang Inang, salam sehat, salam sukacita, tetap semangat. Masih di sermon Jamita Sekolah Minggu ya, bersama saya Pendeta Ricordia Silaban atau Yong Silaban. Mari kita Amang Inang tetap setia untuk marsermon. Sangat penting ini yang marsermon ini ya, kadongannya. Dan kita marsermon Jamita Sekolah Minggu untuk tanggal 26 Juni, minggu kedua setelah Trinitatis. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, 3 ayat yang mau kita khotbahkan ya. Walaupun 3 ayat mungkin agak sedikit panjang. Nah, hari Minggu yang pertama boleh kita ajak anak-anak kita untuk menghafal nama-nama murid Tuhan Yesus. Ada 12 murid Tuhan Yesus semasa hidupnya. Namun setelah Yudas Iskariot mati, ya, mereka akhirnya memilih satu lagi penggantinya. Boleh kita baca di Kisah Para Rasul. Ya, siapa tahu anak-anak kita tidak lagi menghafal nama-nama murid Tuhan kita Yesus Kristus di Alkitab itu. Ya. Dan siapa tahu kita juga tidak menghafal lagi, guru-guru sekolah minggu tidak hafal nama-nama murid Tuhan Yesus yang ke-12 itu. Nah, kita tanya, kita boleh menyuruh mereka mungkin menuliskan di papan tulis atau di secari kertas, bagaimanapun kreasi kita, boleh ya kita suruh mereka. Nah, yang kedua, memang boleh juga kita tanya, siapa mereka yang suka atau hobi memancing ikan ya, memancing ya. Kalau di huta-huta, kalau binering dan makail tu ya tu sungai ya. Nah, itu dia. Kita tahu ikan ya. Dan ada banyak, sangat banyak jenis-jenis ikan. Jangan kayak video yang viral akhir-akhir ini ya. Ikan jahir dibilang ikan hama ya. Itu enggak usah kita ajarkan. Nah, kita tahu ikan Bapak Ibu Saudara-saudara berguna, sangat bermanfaat bagi kita. Sejak dari bayi, manusia sudah mengkonsumsi ikan. Nah, ikan berguna bagi manusia. Nah, Simon dan Andreas penjala ikan. Kemudian Yesus datang, "Mari ikut aku, kujadikan penjala manusia." Nah, apa maksudnya penjala manusia? Ikan berguna, mereka menangkap ikan. Nah, Simon dan Andreas dan ke-12 murid Yesus dijadikan Yesus untuk menjala manusia. Artinya, menjadikan orang-orang di sekitar kita menjadi murid Tuhan Yesus, menuruti perintah Yesus. Mencari, menangkap ikan agar berguna. Membuat orang-orang yang percaya kepada Yesus ataupun yang belum percaya agar berguna sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu artinya penjala manusia. Nah, apa yang mau kita khotbahkan, kita ajarkan Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Anak-anak murid Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus, murid Tuhan Yesus. Dan kita semua juga adalah penjala manusia. Maka tugas kita adalah untuk mengajak orang-orang agar percaya kepada Yesus dan menuruti perintah Yesus. Beriman kepada Yesus sehingga berguna bagi sesama, berguna bagi keluarga. Nah, anak-anak kita juga harus demikian, berguna bagi keluarga dan orang-orang yang di sekitar. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, contoh misalnya dalam dunia anak, mengajak kawan-kawan jumpa hari Minggu, ayo ke gereja, ayo pertangyangan, ayo belajar firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik agar kawannya ya ikut beribadah memuji Tuhan. Dan mungkin masih banyak contoh yang Amang Inang tahu. Nah, itu. Jadi itulah yang kita ajarkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Segera meninggalkan jalannya. Ketika Yesus berkata demikian, mereka segera meninggalkan pekerjaannya dan menjadi pengikut Yesus, dan mereka menjadi penjala manusia. Nah, apa yang boleh kita sampaikan dari firman Tuhan dari ayat 20 ini?
Jangan banyak alasan agar tidak gereja. Nah, itu dia. Ya, mungkin siapa tahu Mang Inang. Anak-anak kita juga sudah mulai banyak alasan agar tidak ke gereja, ya. Sibuk dengan handphone, sibuk bermain dan lain sebagainya. Keluarga juga tidak mengingatkan, malah membiarkan, kita tidak tahu. Maka ketika ada jumpa hari Minggu, kegiatan gereja, kegiatan sekolah Minggu, mari kita mengajarkan mereka untuk meninggalkan aktivitasnya dan mengikut Tuhan Yesus dengan beribadah dan melakukan firman Tuhan. Jangan banyak alasan sehingga tidak gereja, sehingga tidak melakukan firman Tuhan. Karena murid-murid Yesus, ya, tidak ada istilah tunggu. Ketika Yesus berkata, ayo, maka tugas kita adalah mengikut Dia. Tuhan memberkati Mang Inang, tetap semangat dalam melayani sekolah minggu. Ya, buku ende sekolah minggu boleh kita gunakan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Di buku ende sekolah minggu ada lagu, ya. Ada lagu murid-murid Yesus nomor 291 juga, ya, boleh kita ajarkan, dan lagu-lagu yang lain, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini hanya rekomendasi. Jangan lupa agenda sekolah minggu, Alkitab, buku ende dan lain sebagainya. Tuhan memberkati Mang Inang, tetap semangat melayani guru sekolah minggu. Jika berguna, bermanfaat, boleh kita bantu agar men-share video ini. Siapa tahu ada kawan-kawan kita guru-guru sekolah minggu yang tidak sermon di gerejanya, tidak ada sermon sekolah minggu di gerejanya. God bless you, non-stop.